dan budi luhur. Perkenalkan, nama saya Sela Puspitasari dengan NIM 1831586. Di sini saya mengambil mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dagang, perusahaan, dan hubungan dengan KUH Perdata. Nah, pada umumnya, hukum dagang itu bisa didefinisikan sebagai hukum perikatan yang seperti kayak timbul dari lapangan perusahaan. Istilah perdagangan memiliki akar kata dagang. Nah, dalam sebuah kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI itu, istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh sebuah keuntungan. Itu istilah dagang dipadankan dengan jual atau beli atau perniagaan. Nah, sebagai konsep, dagang secara sederhana dapat diartikan sebagai pembuatan untuk membeli barang dari suatu tempat untuk menjualnya kembali. Nah, di tempat lain atau membeli barang pada suatu saat, kemudian menjualnya itu kembali pada saat lain. Kayak dibolak-balik gitu dengan maksud untuk memperoleh sebuah keuntungan. Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang atau jual beli atau perniagaan. Nah, di mana sebagai pekerjaan sehari-hari. Ada istilah lain yang perlu kalian ketahui dalam pemahaman awal mengenai hukum dagang, yaitu pengertian perusahaan atau perniagaan. Pengertian perniagaan itu sendiri dapat kita temukan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang Sementara. Nah, istilah perusahaan itu tidak ditemukan. Lalu, pengertian perbuatan perniagaan itu telah diatur di dalam pasal 2-5 KUHD. Nah, dalam pasal-pasal tersebut, sebuah perbuatan perniagaan bisa diartikan sebagai perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali, dan beberapa perbuatan lain yang dimasukkan ke dalam golongan perbuatan perniagaan. Perlu dijelaskan mengenai pasal 2-5 KUHD yang berisi istilah-istilah dan pengertian perdagangan, serta perbuatan perniagaan di Nederland telah dihapus, sebagaimana yaitu Undang-Undang 2 Juli 1934 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1935 yang menentukan bahwa seluruh titel satu buku yang membuat pasal 2-5 tentang perdagangan dan perbuatan perdagangan itu dihapuskan dan diganti dengan kata-kata perusahaan berdasarkan asas konkordansi dalam pasal 131 IS di Indonesia. Nah, di sini itu diadakan pula sebuah perubahan-perubahan terhadap KUHD melalui undang-undang yang termuat dalam STB nomor 273 pada tahun 1938 yang isinya yaitu sebuah penghapusan pasal 2 sampai pasal 5 tentang perdagangan dan perbuatan perdagangan, dan juga diganti dengan istilah perusahaan dan perbuatan perusahaan. Di dalam berbagai literatur hukum dikenal beberapa pengertian hukum dagang yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama ada Ahmad Ihsan. Nah, mendefinisikan sebagai hukum dagang yang mengatur masalah perdagangan, lalu yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam sebuah perdagangan atau perniagaan. Nah, yang kedua ada HMN Purwasojito yang mendefinisikan sebagai hukum dagang itu adalah hukum yang mengatur perikatan di dalam lapangan perusahaan. Nah, yang ketiga ada Kansil menyamankan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Selanjutnya, Sunarti Hartono mendefinisikan hukum dagang lebih khusus lagi. Ia menyandingkan hukum dagang dengan hukum ekonomi. Nah, yaitu sebuah keseluruhan peraturan putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut
suatu pengembangan kehidupan ekonomi. Menurut Wandi mengartikan hukum bisnis itu sebagai suatu perangkat atau kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan suatu perdagangan, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau suatu pertukaran barang atau dengan jasa, menempatkan sebagian uang dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu. Nah, kemudian itu istilah hukum dagang merupakan suatu istilah dengan cakupan yang sangat tradisional dan sempit. Terus pada prinsipnya kedua istilah tersebut melingkupi sebuah topik-topik yang terdapat dalam KUHD saja. Lalu menurut Ridwan Halim menyatakan bahwa hukum dagang ialah hukum yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak yang lain. Nah, kedua pihak ini yang berkenan dengan urusan suatu perdagangan. Selanjutnya menurut Fokema Andrea menyebutkan bahwa hukum dagang yaitu secara keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang, suatu undang-undang tambahan. Menurut Venkan beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata, yaitu di mana suatu tambahan yang mengatur hal-hal khusus. Ini pengertian perusahaan. Nah, sebagaimana dari uraian sebelumnya yang telah saya sebutkan bahwa sebuah istilah perdagangan atau dalam KUHD itu dihapus dan diganti dengan istilah perusahaan. Nah, jika pengertian perdagangan semula dapat kita temukan dalam pasal 2 sampai pasal 5 KUHD yang seperti saya bilang sebelumnya itu, sebaliknya pengertian perusahaan tidak terdapat dalam KUHD. Nah, dalam hal ini memang sengaja dilakukan oleh pembentukan undang-undang. Pengertian perusahaan itu sendiri dalam suatu ilmu hukum dagang terdapat beberapa sebuah pendapat. Nah, diantaranya yaitu menurut pemerintah pada saat membacakan Memory of Fund Intelligence, sebuah rencana undang-undang White Book Van Coppendale di muka parlemen. Nah, di sini itu menerangkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus atau dengan terang-terangan dalam kedudukannya tertentu dan untuk mencari laba bagi diri sendiri. Menurut Profesor Molang-Reev mendefinisikan perusahaan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus atau bertindak keluar. Nah, upaya untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan suatu barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan sebuah kayak perjanjian perdagangan. Nah, di sini itu Profesor Molang-Reev memandang suatu perusahaan itu dari sudut pandang Economic Minister van Justin Nederland atau Menkes. Nah, perusahaan itu bisa didefinisikan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus atau dengan secara terang-terangan. Nah, dalam keadaan tertentu ini untuk mencari laba terhadap diri. Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Perusahaan itu didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap terus-menerus mencari keuntungan atau laba, bisa dilakukan dengan orang-orang atau perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau sebagai bukan badan hukum yang didirikan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Nah, bahwasannya perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam suatu wilayah negeri atau negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan
atau sebuah laba dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Nah, di sini ada hubungan KUH Perdata dan KUH Dagang. Nah, sebagaimana telah diketahui itu, bahwasanya dalam pasal 1 KUHD ditetapkan bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam sebuah kitab ini. Dengan merujuk pasal 1 di atas, jelaslah berlaku sebuah asas yang dimana asas itu bernama lex specialis derivakan lex specialis yang mempunyai sebuah arti, yaitu peraturan yang khusus akan menggantikan peraturan yang umum. KUHD merupakan suatu lex specialis terhadap KUH Perdata yang berposisi sebagai lex generalis. Karena sebagai lex spesialis, kalau dalam KUHD itu terdapat ketentuan mengenai hal yang sama, pada dasarnya diatur dalam KUHP Perdata, maka ketentuan dalam KUHD itu langsung berlaku itu kepada siapa hukum dagang berlaku. Pada awalnya suatu KUH dagang sebelum 1 Januari 1935 berlaku secara objektif dan subjektif bagi sebuah perdagangan. Nah, perdagangan secara objektif itu bisa diartikan sebagai kegiatan membeli barang dan menjual kembali. Nah, sedangkan perdagangan secara subjektif yaitu siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan sebagai suatu pekerjaan sehari-hari. Nah, setelah tanggal 1 Januari 1935 terjadilah perusahaan istilah perdagangan atau Kopmen menjadi perusahaan atau bad representing, yaitu tindakan yang terus-menerus dan untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, dengan demikian itu hukum dagang ini berlakunya adalah bagi mereka yang menjalankan usaha, yaitu yang disebut suatu pengusian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.